Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Tamimi Nasution dengan NIM 2403060092 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid pada mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Pidianasari SPT MP IPM. Nah, pada metabolisme lipid, adapun definisinya ialah suatu ataupun siklus kompleks pada biokimia yang melibatkan sintesis, transportasi, degradasi, dan penyimpanan lipid di dalam tubuh. Proses ini penting untuk penyimpanan energi, pembangunan dan pemeliharaan struktur sel, serta pengaturan berbagai fungsi tubuh. Nah, pada sintesis lipid ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama oksidasi atau degradasi asam lemak, dan yang kedua itu ada biosintesis lemak. Nah, kita masuk kepada yang pertama, yakni degradasi atau oksidasi asam lemak. Nah, pada metabolisme lipid ini terdapat protein, polisakarida, dan juga lipid. Tetapi kita fokus kepada lipidnya saja. Nah, ini adalah gambar ataupun bagan pada metabolisme lipid. Yang ini, nah, sebelumnya gambar yang berwarna merah ini merupakan proses katabolisme dan gambar yang berwarna biru merupakan proses dari anabolisme. Nah, lipid ini nantinya akan dipecah menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada gliserol dan fatty acid ataupun asam lemak. Nah, gliserol ini akan mengalami glikolisis dan gluconeogenesis. Sedangkan fatty acid ataupun asam lemaknya ini sendiri akan mengalami beta oksidasi. Yang ini beta oksidasi dan nantinya menuju ke asetil-CoA dan menghasilkan asetil-CoA. Nah, ketika tubuh membutuhkan banyak energi, maka asetil-CoA yang tadi akan masuk ke dalam siklus Krebs agar untuk nantinya menghasilkan ATP ataupun energi. Nah, pada metabolisme lipid ini juga meliputi ataupun terdapat proses distribusi yang meliputi pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa triasilgliserol yang kita peroleh dari makanan akan didegradasikan oleh enzim lipase pankreas di usus halus. Kemudian akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Nah, selanjutnya ke yang bagian ini, asam lemak dan gliserol tadi akan disintesis kembali menjadi triasilgliserol di mukosa usus. Selanjutnya, triasilgliserol ini akan digabung dengan kolesterol menjadi kilomikron. Nah, selanjutnya dari kilomikron ini akan menuju ke jaringan-jaringan tubuh melalui pembuluh darah ataupun sistem limpa. Selanjutnya, triasilgliserol ini akan dipucus pada dinding sel oleh LPL atau lipoprotein lipase. Nah, LPL ini akan menjadikannya gliserol dan asam lemak seperti semula. Nah, kemudian molekul-molekul tadi akan dibawa ke sel-sel ataupun jaringan-jaringan yang sudah ditargetkan. Misalnya pada sel otot, asam lemak tadi akan didegradasikan menjadi energi. Sedangkan pada sel adiposa, asam lemak tadi akan diesterifikasi untuk disimpan menjadi triasilgliserol. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian beta oksidasi asam lemak. Nah, beta oksidasi asam lemak ini memiliki 4 proses utama. Yang pertama dehidrogenase, dan yang kedua hidrasi, dan yang ketiga ada oksidasi, dan yang terakhir ada tiolisis. Nah, pada bagian yang pertama ada dehidrogenase, yang mana akseptornya itu ada FAD plus dan nantinya akan berubah menjadi FADH2. Dan pada dehidrogenase ini membantu dalam
dalam pembentukan ikatan ganda atom C2 dan 3. Nah, selanjutnya kita ke tahap yang kedua, yaitu hidrasi. Yang mana pada tahap ini akan menambah gugus hidroksi, yaitu atom C di bagian yang ketiga. Selanjutnya kita ke tahap oksidasi. Yang mana pada tahap oksidasi yang kedua ini akseptornya itu ialah NAD+ yang nantinya akan menghasilkan NADH. Nah, pada oksidasi tahap 2 ini OH-nya itu akan dikatalisis menjadi keton, dan setelah dikatalisis menjadi keton itu akan ke tahap yang terakhir, yaitu tahap teolisis atau disebut juga dengan tahap pemutusan. Nah, pada tahap teolisis ini ikatan trioesternya itu akan dikatalisis sehingga menyisakan asam lemak. Nah, adapun tujuan dari beta oksidasi asam lemak ini ialah untuk menghasilkan FADH2, NADH, keton, dan juga asetil-CoA. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang kedua, yaitu biosintesis asam lemak. Nah, saya akan menjelaskan tentang sintesis asam lemak terlebih dahulu. Nah, asetil-CoA pada bagian matriks mitokondria akan dibawa ke bagian sitosol melalui sitrat dan akan menghabiskan 2 atom. Nah, setelah berada di sitosol melalui sitrat, terdapat 2 jalur. Yang pertama itu ada jalur oksaloasetat. Setelah sitrat masuk ke dalam sitosol, akan masuk ke oksaloasetat dengan bantuan sitrat liase. Kemudian oksaloasetat akan menghasilkan malate dengan bantuan MDH. Kemudian malate akan menjadi NDPH dengan bantuan ME dan menghasilkan produk utamanya itu fatty acid ataupun asam lemak. Dan jalur yang kedua itu ialah setelah asetil-CoA tadi masuk ke sitosol, akan masuk ke asetil-CoA dengan bantuan sitrat liase akan menghasilkan molanil-CoA. Yang ini molanil-CoA dengan bantuan ACC akan menjadi fatty acid dengan bantuan FAS. Kemudian kita beralih ke sintesis triasil gliserol. Nah, pada sintesis triasil gliserol ini terdapat pada hepar dan jaringan adiposa. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau asetil-CoA pada triasil gliserol akan dibentuk dari monoasil glukosa. Nah, gliserol tadi dan glukosa ini akan menghasilkan gliserol 3 fosfat. Yang mana saya ulang kembali bahwa gliserol dan glukosa ini akan menghasilkan gliserol 3 fosfat yang ini. Dan selanjutnya akan menjadi asam fosfat. Dan kemudian asam fosfat ini akan dikatalisis menjadi diasil gliserol. Kemudian menghasilkan triasil gliserol. Dan triasil gliserol ini juga menghasilkan 2 bagian. Yang pertama VLDL atau very low density lipoprotein dan simpanan adiposa. Yang ini VLDL dan simpanan adiposa. Nah, selanjutnya kita ke bagian sintesis fosfolipid. Nah, awalnya pada sintesis fosfolipid ini ialah gliserol yang warna merah ini, yang saya tulis warna merah. Gliserol itu akan mengalami fosforilasi gliserol fosfat dan akan menghasilkan dehidroksiaseton. Nah, pada gliserol ini dengan bantuan berbagai enzim akan menghasilkan asam fosfoatidat. Yang ini, produk akhirnya akan menghasilkan asam fosfoatidat. Nah, selanjutnya kita ke
bagian terakhir, yakni sintesis kolesterol. Seperti yang kita ketahui bahwa sintesis kolesterol itu menghasilkan hormon estrogen, dan juga kolesterol ini membantu dalam menstimulasi membran sel. Nah, pada sintesis kolesterol ini prekursornya itu ialah asetil-CoA yang warna hijau ini yang di ujung. Kemudian asetil-CoA itu akan menghasilkan HMG-CoA. Selanjutnya akan disintesis oleh enzim HMG-CoA. Setelah itu akan menjadi mevalonate dengan bantuan enzim HMG koreduktase. Selanjutnya mevalonate itu akan menghasilkan mevalonate fosfat dan akan dikatalisis. Mevalonate fosfat itu akan dikatalisis menjadi farnesil fosfat, dan selanjutnya farnesil fosfat itu menghasilkan dua produk. Yang pertama farnesylated protein, dan yang kedua squalen. Nah, di squalen ini setelah mengalami siklisasi itu akan menghasilkan lanosteron. Kemudian lanosteron itu akan menghasilkan steroid, vitamin D, dan juga garam MP2 atau bile acid. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang metabolisme lipid ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.